wabarakatuh. Hi guys, I am Siti Zahra Nur Aisyah and today I will explain to you bagaimana cara mengerjakan soal matematika bilangan rasional. Jadi di sini sudah ada soal 6,33 tidak berhingga. Kita ingin mengubah bilangan tersebut menjadi bilangan pecahan. Jadi di sini kita bisa menggunakan misal. A sama dengan 6,333. Nah, kita ingin 3 tersebut pindah ke depan 6. Jadi, kita bisa mengalihkan bilangan tersebut dengan 10. Jadi, 10A sama dengan 63,333. Oke, kalau sudah begini, kita bisa langsung mengkurangkannya. 10A sama dengan 63,333 dikurang A sama dengan 6,333. Kita kurang ya. Nah, karena 3 dikurang 3 sudah pasti 0, langsung saja kita mengurangkan 63 dengan 6. 63 kurang 6, 57. 10 kita kurangkan dengan 1, jadi 9. 9A dan 57A. Nah, kalau sudah begini, kita bisa langsung menjadikannya menjadi pecahan. 57/9. Mudah kan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini kita disuruh untuk mengurutkan bilangan dari terkecil hingga bilangan terbesar. Nah, di sini ada bilangan desimal dan bilangan pecahan. Agar memudahkan kita bisa mengubah bilangan pecahan tersebut menjadi bilangan desimal. Jadi kita cari dulu 9/8. 9/8 itu bisa kita bagi ya. Jadi 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? 8 kali 1. 8 kali 1, 8. 9 dikurang 8 adalah 1. Oke. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 1? Nggak ada. Jadi kita bisa menambah 0 di sini, lalu koma di sini. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 8 kali 1. Hasilnya 8. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Oke, kita cari lagi. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 2? Tidak ada. Jadi kita bisa menambah angka 0 di sini. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20 adalah 8 kali 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. 20 dikurang 16 adalah 4. Nah, karena belum bisa, kita cari lagi. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? Tidak ada ya. Jadi kita bisa menambah 0 di sini. Jadi 8 dikali berapa yang hasil 40 adalah 8 kali 5. Jadi, bilangan desimal dari 9/8 adalah 1,125. Kita catat dulu ya biar nggak lupa. 1,125. Oke, sekarang kita mengerjakan bilangan 31/4. Karena ini ada bilangan pecahan campuran, jadi kita jadiin dulu menjadi bilangan pecahan. 31/4 itu kita bisa mengalihkan 4 dan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 kita tambahkan dengan 1.
jadi 13. Penyebutnya adalah 4, jadi kita pindahin ya, 13/4. Jadi kita bisa dapat 13/4 dan kita ubah ke desimal. 13/4 sama dengan 13-nya kita letak di dalam rumah. Nah, kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13. 4 kali 3. Hasilnya 12. 13 dikurang 12 adalah 1. Nah, kita cari 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 1. Nggak ada. Jadi kita tambahkan 0 di sini, lalu koma di sini. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10. 4 kali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, karena 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 2 nggak ada, jadi kita bisa menambahkan 0 di sini. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20 adalah 5. Nah, jadi 4 dikali 5, 20. Jadi ini hasilnya adalah 3,25. Baik, karena di sini kita sudah mendapatkan bilangan desimal dari seluruh bilangan, jadi kita bisa langsung mengurutkan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Jadi di sini bilangan terbesarnya adalah 3,25. 3, 1/4. Lalu bilangan terbesar kedua adalah 1,7. 1,7. Oke, angka selanjutnya adalah 1,125. Kita bisa menulis di sini 9/8. Baik. Lalu angka terkecil adalah 0,24. Mudah kan? Oke, kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 yaitu operasi bilangan. Jadi kita tahu bahwa di setiap operasi bilangan, jika ada perkalian maka itu terlebih dahulu yang kita kerjakan. Jadi 0,5 dikali 0,8. 5 dikali 8 adalah 40. 0-nya kita letak di sini dan 4-nya kita simpan terlebih dahulu. 8 dikali 0 adalah 0 ditambah dengan 4, jadi hasilnya 4. 0 dikali 5 adalah 0 dan 0 dikali 0 adalah 0. Cara menentukan di mana letak komanya, kita bisa menghitung atau menjumlahkan berapa angka yang ada di belakang koma ini. Jadi ada 1, 2, 0,40. Nah, jika sudah seperti ini, kita melanjutkan penjumlahan yang angka lainnya. Jadi di sini ada bilangan pecahan. Kita ubah dulu ke bilangan desimal. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah dengan 1 sama dengan 7. Jadi 7/2 ditambah 1 dikurang 0,40. Hasilnya 7/2 itu masih bilangan pecahan. Kita ubah menjadi bilangan desimal dengan cara 7/2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7, yaitu 2 kali 3, yaitu 6. 7 dikurang 6 yaitu 1. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 1 tidak ada.
Jadi kita bisa menambahkan 0 di sini, lalu koma di sini. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? Ada ya, 2 kali 5. 2 dikali 5 yaitu 10. Jadi 7 per 2 yaitu 3,5. Tambah 1 dikurang 0,40. 3,5 ditambah 1 yaitu 3,5 ditambah 1. Karena 1 itu sama dengan 1,0 ya teman-teman. Jadi 5 ditambah 0 adalah 5. Dan 3 ditambah 1 adalah 4. 4,5. 4,5 dikurang 0,40. Nah, kita tinggal mengurangkannya saja. 4,5 dikurang 0,40. 0 langsung kita turunkan, dan 5 dikurang 4, 1. Jadi hasilnya 4,10. Oke, ini adalah soal keempat dan operasi bilangan juga. Jadi di sini ada 0,64 dibagi 0,2. Jadi kita kerjakan ini dulu. 0,64 dibagi 0,2 adalah 3,2. Lalu kita tambahkan dengan 2 per 5. Lalu kita kurangkan dengan 1. Nah, 2 per 5 ini masih bilangan pecahan. Kita ubah menjadi bilangan desimal. Seperti 2 per 5. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 2? Nggak ada ya. Jadi kita bisa menambahkan 0 di sini, lalu 0, di sini. 5 kali berapa yang hasil mendekati 20 adalah 4. Jadi kita tulis 4 di sini. Jadi 3,2 ditambah 0,4 dikurang 1 sama dengan 3,2 ditambah 0,4 adalah 3,6. Kita kurang dengan 1. 3,6 dikurang 1,0. 6 dikurang 0 adalah 6. Dan 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi hasilnya 2,6. Mudah bukan? Oke, di soal kelima ini kita mendapatkan soal bercerita. Jadi ceritanya seperti ini. Di soal pertama, kita mendapatkan soal berapa jauh jarak Rara dengan warung dimsum. Nah, jadi kita bisa menulis jarak ruko ke warung dimsum yaitu 2,9 dibagi separuh jarak yaitu 2 sama dengan 1,45 kilometer. Nah, kita tulis posisi Rara adalah 0. Posisi Rara dari pasar adalah 0,44 kilometer. Jadi, jarak dari pasar ke warung dimsum adalah 0,40 km.
Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menguranginya saja. Nah, 1,45 km kita kurangi dengan posisi Rara. Jadi 1,45 km kita kurangi dengan 0,44 km. 5 dikurang 4, 1. 4 dikurang 4 adalah 0. Dan 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi, jauh jarak Rara dengan warung dimsum adalah 1,01 km. Oke, di soal kelima kita ditanyakan jauh jarak Rara yang harus ditempuh untuk sampai ke ruko berapa. Kita bisa menambahkan dari jarak warung dimsum ke ruko yaitu 1,45 km ditambah jarak Rara ke warung dimsum yaitu 1,01 km sama dengan 1,45 km ditambah 1,01. 5 ditambah 1, 6. 4 ditambah 0 adalah 4. Dan 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi, jarak Rara yang harus ditempuh untuk sampai ke ruko adalah 2,46 km lagi. Mudah bukan? Jadi sampai di situ saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.